saya mau daftarin anak saya ke dokter anak. Dia kondisinya demam tinggi ini. Baik, ini kalau informnya dulu, setelah itu bisa menunggu di ruang tunggu anak di sebelah. Oke, baik. Makasih. Makasih, Suster. Pasien ada Salatika, silakan masuk ke ruang periksa 3. Gak mau, Ma. Aku gak mau disuntik. Ini gak disuntik, sayang. Ini cuma ke dokter. Kok masuk? Ayo, dokternya baik kok. Dokternya baik sama Mama. Dokternya baik kok, Dek. Kamu jangan takut. Ayo sama Mama, ada kakak juga. Ada kakak, ada mama. Selamat pagi. Pagi dong. Oh, cantik banget. Namanya siapa ya? Kalau boleh tahu. Ya ini Tika, anak saya dok, umurnya baru 8 tahun. Terus dari kemarin sore tuh dia emang udah nggak mau makan. Terus sekarang juga makannya sedikit. Dia udah demam tinggi banget dari semalam. Terus sama dia minumnya dikit. Oh, gitu ya. Makasih ya atas informasinya. Tika boleh kenalan dulu sama dokter. Nama saya Dokter Rani ya. Dok, saya nggak mau disuntik. Tenang kok, nggak disuntik kok. Cuma kita periksa aja. Tika boleh tiduran dulu di kasur? Ya. Dokter izin periksa suhu badannya dulu ya. Izin ya. Suhu kamu di sini 38,5 derajat Celcius. Terus dokter izin periksa tenggorokannya ya. Tika boleh buka mulut dulu. Di dalam agak merah. Kamu sakit nggak waktu nonton? Sekarang dokter izin periksa napasnya ya. Jadi gimana dok keadaan anak saya? Napasnya sih masih agak cepat. Cuma masih aman kok. Kayaknya sih demam karena radang tenggorokan. Terus ada, ini kan demamnya tinggi. Bisa dikasih suntik infus dulu nggak? Kok nggak perlu suntik? Nggak mau disuntik. Nggak perlu suntik kok. Cuma kasih obat aja. Obatnya kayak sirup. Rasanya kayak permen kok. Berarti boleh pulang ya? Boleh? Berarti tinggal ambil obat di farmasi. Iya. Nanti kalau 3 hari belum baik bisa kontrol kesini lagi ya. Ya. Kasih. Terima kasih dok. Tuh kan apa nggak disuntik? Kamu sih jangan takut. Iya dokternya baik. Makasih dokter. Ayo kita ambil obat dulu, terus habis itu pulang istirahat. Baik, pasien selanjutnya Pak Ian dan Bu Aventia ya. Betul dokter, Pak Ian rematik sudah lama. Pak Ian sudah lama tidak mengkonsumsi obat medis dan Pak Ian selama ini mengkonsumsi daun kelor dan daun pepaya. Dok, jadi Bu Asentia ini bukan dokter. Jadi yang mengatur dan mengantar Bu Asentia ke rumah sakit adalah Mbak Kezia. Baik, nanti kita tanggapi dengan sabar ya. Lalu kita jelaskan secara perlahan manfaat pengobatan medis. Dok, saya akan panggil pasiennya ya dok. Baik.
gara-gara itu. Jadi saya percaya dengan cara alami lebih aman daripada obat kimia. Baik Pak, saya periksa sendirinya dulu ya, biar bisa tahu masalahnya di mana. Bapak boleh duduk di sini. Baik Pak, saya bantu. Pelan-pelan ya Pak. Oke Pak. Boleh diluruskan kakinya Pak. Oke. Ini izin periksa ya. Setelah saya periksa sih, sepertinya rematik Pak, tapi kabar baiknya rematiknya itu belum parah, tapi bisa dikendalikan. Oke, saya bantu ya Pak. Pelan-pelan. Nah kan Bu, saya bilang juga apa? Ini cuma rematik biasa, nanti minum daun kelor juga reda kok. Tapi kan Yan, aku udah bingung tetap masih sakit kan. Ya dok, saya juga sudah bilang begitu. Mungkin waktunya papa direkomendasikan obat dari dokter. Betul Mbak Keisha, Pak Ian. Daun kelor dan daun pepaya memang bagus buat kesehatan. Tapi dalam kasus ini Bapak menderita rematik, yang berarti Bapak butuh obat khusus untuk sendi. Jadi daun kelornya nggak cukup ya dok? Daun kelor saja tidak cukup Pak. Kita perlu memadukannya dengan obat-obatan medis supaya Bapak bisa sembuh. Ini bukan berarti kita meninggalkan budaya Bapak, tapi kita juga butuh cara lain untuk menyembuhkan penyakit Bapak. Gitu ya dok. Makasih ya dok penjelasannya. Emang kadang orang tua kayak kita tuh harus dijelasin pelan-pelan biar kita ngerti. Sama-sama Bu Kaventia. Nanti untuk Pak Ian saya resepkan obat pereda nyeri sendi dan juga vitamin sendi ya untuk Bapak. Lalu untuk Ibu nanti saya jadwalkan obat pemeriksaan mata, jadwal pemeriksaan mata ya. Ini resepnya Pak, diminum obatnya 2 kali sehari dan saladnya dioleskan pagi dan malam. Nanti jika Bapak merasa mual atau pusing selama minum obat, jangan lupa atau jangan takut untuk berkonsultasi kepada kami ya Pak. Pak Yesus, terima kasih. Saya pikir dokter bakal marahin saya kalau saya masih minum daun kelor. Tidak kok Pak, justru kami senang kalau pasien terbuka seperti ini. Kami di sini bukan untuk melarang, tapi untuk membantu pasien supaya bisa lebih baik lagi. Makasih ya dok, suster atas penjelasannya. Saya akan bantu awasi mama dan papa saya dalam minum obat. Ya dok, makasih ya dok. Makasih udah sabar hadapin kita yang banyak tanya ini. Sama-sama, justru komunikasi seperti ini bagus karena pasien bisa lebih terbuka dan juga kita bisa lebih memahami apa yang dibutuhkan oleh pasien. Selamat pagi, dengan Rumah Sakit Harapan Sehat. Saya Adel, bagian administrasi. Ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat pagi. Saya atas nama Gracia. Minggu lalu saya sudah melakukan pemeriksaan dengan Dr. Sharon dan sempat cek darah juga di laboratorium. Saya mau pastikan apakah hasil cek darah saya sudah keluar. Baik, sebentar ya Bu, saya cek di sistemnya dulu ya. Baik Bu, sudah ada Bu datanya. Dr. Sharon juga sudah bilang dulu datanya. Ibu bisa datang hari ini untuk konsultasi lanjutan ya. Oke, baik. Jadi hari ini saya harus datang lagi ya? Betul Bu, Dr. Sharon adanya sampai jam 2 siang. Ibu bisa datang ke ruangan 204. Di sana ada suster Keisha yang akan membantu Ibu untuk ke ruangannya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Adel. Ya baik Bu. Ya sama-sama Ibu, hati-hati di jalan ya Bu. Dokter, ini hasil lab pasien atas nama Grace yang datang minggu lalu. Sudah lengkap ya dok? Baik, terima kasih ya. Nanti kita pastikan suasananya nyaman saat kita memberikan kabar mengenai hasil tes labnya ya. Baik dok. Dok, kalau saya panggil pasiennya sekarang. Boleh? Saya panggil dulu ya dok. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Silakan dulu ya. Terima kasih dok.
Bagaimana kabarmu hari ini? Saya seharian ini lemas dok, dan akhir-akhir ini saya gampang capek. Minggu lalu saya sudah ke lab untuk tes darah sesuai arahan dari dokter. Baik, terima kasih sudah melakukan tes darah. Sekarang kita bahas ke hasilnya ya. Grace, setelah saya pelajari hasil laboratoriummu, terdapat peningkatan yang abnormal di jumlah sel darah putihnya. Maksudnya gimana ya dok? Apakah itu berbahaya bagi tubuh saya dok? Kemungkinan kamu terkena leukemia, yaitu kanker pada sel darah putih. Apa dok? Kanker sel darah putih? Saya nggak nyangka dok. Saya pikir selama ini saya cuma anemia biasa. Kenapa harus saya dok? Tidak apa-apa Ibu Grace, ini susunya Bu. Dok, saya boleh minta waktunya sebentar menenangkan diri saya dok? Tidak apa-apa, kamu tenang dirimu dulu ya. Iya dok. Saya sudah siap dok. Jadi apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu? Yang perlu kamu lakukan adalah saya akan merujuk kamu ke dokter spesialis hematologi dan onkologi. Biasanya ada terdapat tes lanjutan seperti tes genetik, tes sum-sum tulang belakang, dan juga seperti ronsen dan USG. Oh banyak banget ya dok. Ya Grace, tapi ini semua hanya untuk memastikan apakah kamu benar-benar terkena leukemia atau tidak. Apakah saya akan mengonsumsi obat seumur hidup saya dok? Saat ini belum pasti, kamu masih harus menjalani beberapa tes pemeriksaan terlebih dahulu. Baik dok, terima kasih ya dok. Saya akan melakukan tes yang cepat. Terima kasih. Oke kalau begitu saya permisi dulu ya dok. Terima kasih. Halo Melan, kamu lagi di mana sekarang? Aku baru pulang kerja. Kenapa, Grace? Suaramu kok beda? Tadi aku ke dokter dan hasil tes darah awalku udah keluar. Dokter bilang kalau aku punya indikasi masalah serius dan harus cek lanjut ke dokter spesialis hematologi. Ya Tuhan. Grace, kamu serius? Aku nggak tahu harus gimana sekarang, Mel. Aku bingung, aku takut. Aku kesana sekarang ya. Aku sama Gaby. Kamu jangan sendiri dulu. Iya, aku tunggu kamu di depan rumah sakit sekarang ya. Kamu secepatnya datang ya.